Jumpa lagi di TV. Ya, yang satu ini bukan laptop biasa. Ini adalah laptop gaming monsternya Lenovo. Dia sudah pakai prosesor Intel Core i9-HX generasi ke-13, GPU pakai RTX 4080, RAM langsung dapat 32GB, SSD langsung 2TB, dan masih banyak hal menarik lainnya di sini. Ya, ini adalah yang kalian tunggu-tunggu, Lenovo Legion Pro 7i. Ya, mungkin banyak dari kalian yang merasa mungkin saya salah nyebut tadi ya. Legion Pro 7i, bukannya harusnya Legion 7i Pro. Ini agak sedikit berubah sekarang ya. Kalau sebelumnya memang Pro-nya itu di belakang. Kalau sekarang penamaan barunya untuk 2023 adalah Legion Pro 7i ya. Jadi kalian nggak salah dengar di sini ya. Nah, lalu ada apa aja sih yang baru di yang satu ini? Nah, kita bahas mulai dari spesifikasi dasarnya dulu. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i9 13900HX ya. Yang ini udah pakai litografi Intel 7. Total core-nya ada 24 core dan 32 thread. Ada 8 performance core dan ada 16 efficient core. Base power-nya di 55 watt. Maksimum turbo power-nya ada di 157 watt. Dan untuk Intel Smart Cache-nya ada 36 MB. Jadi ya memang prosesor monster di sini ya. Dia juga punya Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit, dan tentunya ini sudah punya hardware acceleration buat QSV atau QuickSync dan AV1 juga. Untuk RAM dia pakai 32GB DDR5 5600 dual channel langsung ya. Ini menarik karena udah nggak pakai 4800 lagi, tapi langsung 5600 dan langsung 32GB. Nggak nanggung-nanggung di sini ya. Dan seandainya masih dirasa kurang, kita masih bisa upgrade hingga 64GB dengan mengganti RAM yang udah terpasang tentunya. Untuk SSD yang digunakan adalah 2 kali 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Ya, nggak salah dengar. Jadi 2 teranya itu adalah 2 kali 1 tera. Jadi laptop ini langsung menggunakan 2 keping SSD NVMe PCIe Gen 4. Tapi yang 2 ini defaultnya adalah tidak dijalankan dalam konfigurasi RAID ya. Jadi kecepatannya nanti akan kecepatan 1 SSD aja. Oke, untuk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4080 laptop GPU. Ya, ini arsitekturnya baru yang Ada Lovelace ya. 7424 CUDA cores, 12GB GDDR6 192 bit, maksimum TGP-nya adalah 175 watt, dan tentunya dia udah support fitur resizable bar. Terdapat menu GPU working mode pada software Lenovo Vantage yang dapat digunakan untuk mengatur mode penggunaan GPU. Ada hybrid mode, ada hybrid iGPU only mode, ada hybrid auto mode, dan ada di GPU mode. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, untuk wireless connectivity-nya dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i. Ya, tentunya Wi-Fi-nya udah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk kapasitas baterai nggak tanggung-tanggung dipentokin ke 99,99 Wh. Sistem operasi ya, untuk sampel yang kami dapatkan ini ya, ini pakai Windows 11 Pro. Tapi untuk unit retail yang dijual nantinya itu akan pakai Windows 11 Home. Harusnya nggak ada perbedaan dalam hasil pengujian. Kemudian untuk body form factor seperti biasa dia pakai form factor clamshell ya. Untuk cover atas dan bawah ini sudah menggunakan aluminium anodized. Sementara untuk area keyboard ini pakai polikarbonat. Nah, untuk warna ini namanya adalah onyx gray atau abu-abu gelap ya. Nah, untuk desain ini simple, polos, khas Lenovo Legion ya. Overall mirip seperti Legion generasi sebelumnya. Perbedaan yang paling terlihat itu ada di desain lubang exhaust-nya. Jika sebelumnya berbentuk persegi memanjang, yang sekali ini bentuknya itu heksagonal ya. Terdapat lampu RGB strip di bagian depan yang mengarah ke pengguna. Nah, saat RGB strip ini dimatikan, laptopnya masih terlihat formal dan profesional untuk digunakan bekerja. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan kita. Mau kelihatan kalem atau mau kelihatan gaming banget. Ya, seperti biasa kita masih bisa melihat ada teks logo Legion di cover belakang layar. Nah, untuk dimensi panjangnya 36,3 cm, lebar 26,2 cm dengan ketebalan di sisi tertipisnya adalah 2,19 cm dan di sisi paling tebalnya adalah 2,59 cm. Untuk bobotnya, laptopnya saja di 2,7 kg dan chargernya ada di 800 gram. Kalau dibandingkan dengan charger generasi sebelumnya, ini terlihat lebih ringkas dan lebih ringan tentunya. Total bobot kalau dibawa-bawa dengan charger adalah di kisaran 3,5
kg. Untuk display ini adalah panel IPS, ukurannya 16 inci, resolusinya WQXGA atau 2560x1600 pixel. Refresh rate-nya ini bukan 100-an Hz tapi 240 Hz. Nah, menurut Lenovo, color gamutnya ada di 100% sRGB dan sudah dikalibrasi dari pabrik. Untuk brightness dijanjikan di 500 nits. Nah, dalam pengujian kami kita lihat bahwa gamut coverage-nya ada di 98,9% sRGB dan gamut volume-nya di 105,7% sRGB. Sementara brightness-nya indoor adalah 530 nits. Jadi sedikit lebih tinggi dari janjinya ya. Dia juga sudah memiliki sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light. Sudah mendukung display HDR 400, lalu ada G-Sync capable display juga dan permukaannya ini adalah permukaan anti glare. Jadi ya nyaman aja, nggak banyak gangguan pantulan-pantulan cahaya ya. Untuk bingkai kanan kiri ini udah tergolong tipis, sementara atas itu sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera di situ. Nah, kita bicara soal kamera dan mikrofonnya. Kameranya ini resolusinya adalah 1080p. Dilengkapi dengan privacy e-shutter dengan switch yang bisa diakses di sisi kanan laptop. Dia menggunakan dual array microphone. Untuk kualitas webcam dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah kualitas dari kamera dan mikrofon dari laptop Lenovo Legion Pro 7i dengan kondisi di dalam ruangan. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, kita lanjut ke audionya. Dia menggunakan dual stereo speaker masing-masing 2 watt by Harman. Terdapat software Nahimic Audio yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio. Untuk kualitas suaranya ini mantep banget. Kalau mau dengar musik tapi saran kami matiin efek dari Nahimicnya ya. Itu nanti akan lebih enak di bagian mid-nya. Secara keseluruhan suaranya enak banget, bassnya bahkan masih terasa. Tapi memang ini bukan yang paling lantang yang kami pernah dengarkan dari sebuah laptop. Tapi udah mantep sih, cocok lah untuk harganya sih udah mantap. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A dan ada satu Thunderbolt 4. Di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, lalu ada webcam e-shutter switch dan ada USB 3.2 Gen 1 Type A. Kita beralih ke belakang, ada juga di belakang. Ada satu Ethernet, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C di sini. Ada satu HDMI 2.1, ada dua USB 3.2 Gen 1 Type A, lalu ada satu DC in. Jadi lengkap ya konektornya ya. Nah, untuk keyboard dia menggunakan Legion True Strike Gaming Keyboard. Untuk key travelnya ada di 1,5 mm, jadi cukup dalam ya. Dan dia menggunakan soft landing switches di sini ya. Jadi pas mencet dalam itu nggak keras di situ. Dan keyboard ini sudah mendukung 100% anti ghosting. Terdapat 4 keycaps keramik dan cadangan switch untuk mengganti keycaps default tombol WASD pada keyboard ini. Tombol anak panah punya ukuran full size di sini, sedangkan tombol numpad terlihat sedikit lebih ramping walaupun masih tergolong besar ya, nggak kecil-kecil amat kok di sini. Dia juga dilengkapi dengan backlit per key RGB yang tingkat kecerahan dan konfigurasi warnanya dapat diatur melalui software Lenovo Vantage. Saat tombol function ditekan, lighting tombol lain yang dapat dikombinasikan dengan tombol FN ini atau function ini itu akan turut menyala dan langsung mematikan lighting di tombol lain yang tidak berhubungan dengan tombol function tadi. Oke, untuk touchpad ini cukup memuaskan ya ukurannya ya, lumayan besar di sini, mirip dengan Legion 7i generasi sebelumnya. Cenderung center to spacebar, jadi nyaman menggunakannya ya. Dan dia menggunakan precision touchpad dan dia tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri seperti biasa. Untuk sistem pendingin pada Legion Pro 7i ini oleh Lenovo disebut sebagai Legion Cold Front 5.0. Ini menggunakan dua buah kipas dengan ketebalan sirip masing-masing di 0,1 mm. Ini dilengkapi dengan vapor chamber dan hybrid heat pipe technology. Yang satu ini juga sudah menggunakan liquid metal. Wah, pakai liquid metal di sini ya untuk meningkatkan efektivitas transfer panas dari CPU dan GPU ke arah heat pipe-nya ya, supaya lebih cepat aja buang panasnya. Untuk intake itu dari bawah, exhaust ke arah samping, kanan, kiri, dan belakang. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Terdapat mode konfigurasi performa pada software Lenovo Vantage dengan 3 mode. Ada balance, ada performance, dan ada quiet. Nah, mode-mode ini bisa dipilih juga dengan shortcut function plus huruf Q ya. Nah, mari sekarang kita cek konsistensi performanya kalau kita jalankan Cinebench R15 kita looping 20 kali. Nah, pada mode balance, skor maksimal yang diperoleh adalah bukan 2000, bukan 3000, tapi 4084 poin. Skor ini masih bisa dibuat lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode performance. Di sini kita bisa mendapatkan 4799 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance ada di kisaran 3200-an poin dan di mode performance ada di 4700-an poin hingga run ke-10. Dan
untuk run berikutnya dia bertahan di masih 4.500-an poin. Untuk suhu kerja di mode performance, suhu sempat sekali spike ke 97 derajat Celcius, tapi lalu dipertahankan di kisaran 93 derajat Celcius. Suhu ini hanya berlangsung sampai run ke-10 aja ya. Memasuki run berikutnya terlihat kalau suhu itu spike ke 90 derajat hanya di tiap awal run, kemudian turun ke 80 derajat Celcius. Nah, kalau di mode balance, suhunya terlihat jauh lebih rendah di sini ya. Suhu CPU dari awal sampai run kelima itu mampu bertahan di kisaran 72 sampai 74 derajat Celcius. Bahkan di run berikutnya, suhu malah turun ke 66 sampai 68 derajat Celcius. Jadi jika memang software yang kalian gunakan itu membebani CPU dan khawatir bahwa suhu CPU-nya akan naik ketinggian, langsung ubah ke mode balance, itu akan jadi adem banget. Oke, sekarang kita lihat software beneran aja deh ya, bukan sintetik lagi. Blender Barbershop Scene Render. Ya, biar berat, kita nggak pakai BMW Scene lagi ya di sini ya. Nah, untuk CPU render ini butuh waktu 15 menit 19 detik. Sementara untuk GPU render kita butuh hanya 3 menit 39 detik. Nah, suhu kerja pada saat kita melakukan GPU render, CPU ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius dan GPU-nya hanya kisaran 50 sampai 55 derajat Celcius saja. Nah, kita lanjut ke software video editing ya. Adobe Premiere Pro sisi 2023. Kita mulai dari video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik. Dengan software only ini semua diselesaikan dalam waktu 5 menit 40 detik. Kalau kita pakai CUDA memanfaatkan GPU Nvidia-nya, ini selesai dalam waktu 1 menit 16 detik. Nah, kalau untuk video yang 1080p 60 fps dengan durasi yang sama, dengan software only saja ini bisa diselesaikan dalam waktu 50 detik. Kalau kita pakai CUDA course-nya ini selesai dalam waktu hanya 18 detik. Monster kan? Nah, untuk suhu kerja pada saat kita pakai CUDA renderingnya ya, suhu CPU berada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius, sementara GPU lagi-lagi cuma 50 sampai 57 derajat Celcius. Mari kita lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional yang gratis ini. Video 4K 60 selesai dirender dalam waktu 2 menit 20 detik. Ini kencang sih, ini kencang ya. Lalu untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu 39 detik saja. Monster banget ya. Nah, lanjut untuk suhu kerjanya di 4K video render tadi, suhu kerjanya sempat naik turun di kisaran 80 sampai 98 derajat Celcius dan sempat sekali nyentuh 100 derajat Celcius. Nah, di pertengahan menjelang akhir proses render ini berubah. Suhu sempat turun hingga kisaran 70 derajat Celcius. Tapi saat masuk ke detik-detik akhir, suhunya kembali spiking ke 97 derajat Celcius. Kayaknya begitu udah adem dia ngegas lagi. Nah, sementara itu untuk suhu GPU-nya ini berada di kisaran 58 sampai 63 derajat Celcius. Nah, ini sebetulnya wajar untuk DaVinci Resolve versi gratis. Karena kita pakai versi gratis, jadi yang dihajar pasti lebih banyak di prosesornya ketimbang memanfaatkan maksimum dari GPU-nya. Jadi kalau memang kalian menggunakan software yang seperti ini yang memang lebih membebani ke prosesornya aja, saran kami coba pakai mode balance supaya suhunya lebih rendah. Karena kalau misalnya videonya panjang kan pasti ini akan berlangsung lebih lama lagi naik turun suhunya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek gaming. Kita mulai dulu dengan software sintetik lagi dengan 3D Mark Graphics Core dulu ya untuk tahu performa grafiknya. Untuk 3D Mark Firestrike dengan DirectX 11 kita dapat 32.995 poin. Sementara untuk Time Spy DirectX 12 kita dapat 13.386 poin. Nah, sementara itu suhu kerja pada saat kita menjalankan Firestrike Stress Test di GPU itu stabil di kisaran 63 derajat Celcius. Jadi ini hanya dihajar GPU-nya aja dan suhunya nggak nyentuh 70. Oke, sekarang kita uji gaming. Nah, ini ya, mau tahu uji gamingnya si monsternya seperti apa. Nah, untuk pengujian gaming kurang lebih hasilnya seperti ini.
Oke, pada game yang terakhir, Assassin's Creed Valhalla, kalau kita jalankan 30 menit, suhu CPU ada di kisaran 75-80 derajat Celcius, sementara GPU ada di kisaran 62-64 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, area keyboard ini masih cukup nyaman ya untuk main game ya, karena titik terpanasnya ada di area tengah keyboard dengan suhu yang baru di 43 derajat Celcius. Area kiri yang sering kita sentuh saat main game itu ada di kisaran 34-38 derajat Celcius. Area kanannya juga kurang lebih sama. Nah, untuk palm rest, tenang, itu nggak ada masalah, bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke storage test. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 7099 MB per second, sementara kecepatan tulisnya ada di 5279 MB per second. Jadi ini adalah SSD yang kencang ya, Gen 4 yang kencang di sini. Oke, lanjut ke pengujian baterainya. Dengan brightness kita setel di 150 nits dengan volume audio di 25%. Modenya kita pakai mode balance. Hasilnya video playbacknya itu bisa dapat 5 jam 40 menit. Ini hasil yang masih bisa kita terima lah ya untuk sebuah laptop gaming dengan spesifikasi dan performa sekencang ini. Walaupun harapannya sih sedikit lebih panjang lagi bisa ya. Tapi ya sudahlah, biasanya laptop kencang memang akan ada hitnya ke performa baterai. Nah, kemudian mari kita coba chargingnya bagaimana. Karena ada fitur rapid charge di software Lenovo, jadi kita langsung aktifkan saja. 30 menit pertama baterai terisi 68%. Lalu kemudian untuk dari 0 sampai full dia hanya butuh waktu 1 jam 20 menit. Ini kencang. Lagi-lagi kita ketemu laptop gaming yang pakai baterai super besar tapi ngisinya dari kosong sampai penuh cuman 1 jam 20 menit, nggak nyampe 1,5 jam. Udah kayak smartphone. Oke. Monster dengan performa yang super tinggi ini harganya berapa? Nah, harga resminya ada di kisaran 57.999.000. Ini udah termasuk Microsoft Office Home and Studio 2021 senilai 1.899.000. Ini aktif selamanya ya, nggak perlu langganan lagi. Kemudian ada Windows 11 Home ya. Kemudian ada Lenovo Legion Backpack, ada Legion Gaming Mouse, dan ada Legion Gaming Headphone. Oh iya, itu emang paketannya dia, langsung dapat semuanya ya. Lalu garansinya itu 3 tahun Legion Ultimate Support, lengkap dengan Accidental Damage Protection-nya. Nah, Legion Ultimate Support ini ya, itu adalah layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer. Jadi ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari teknisi yang juga seorang gamer dalam hal peningkatan software dan optimalisasi hardware yang dia ini bisa dihubungi kapan saja ya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi bisa pakai fitur chat, telepon toll free maupun pakai email juga bisa. Lalu ada ADP. Itu adalah Accidental Damage Protection atau proteksi terhadap kecelakaan. Ya, penggunanya yang salah tapi tetap diberesin juga. Ketumpahan air misalnya, jatuh dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja, nggak masalah. Itu akan diberesin semuanya. Dan ini ditanggung selama 3 tahun full 100% ya, nggak usah bayar sama sekali. Dan bisa diklaim lebih dari 1 kali per tahunnya selama bukan di part yang sama. Untuk part yang sama itu maksimum 2 kali. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu kerja terlihat agak tinggi di software yang benar-benar bebaninnya itu cenderung ke CPU banget gitu ya. Saat kita pakai mode performance. Ya, sarannya sih kalau mau gini harus pakai di ruang yang adem, yang ber-AC lebih mantap lagi ya. Atau pindah ke mode balance yang suhunya itu jauh lebih rendah. Nah, lalu bobotnya memang bukan bobot yang ringan, di 2,7 kg. Jadi ya performa yang kencang, cooling system yang besar, memang biasanya seperti itu ya hasilnya ya. Kemudian battery life, ya harapan kita sih sebetulnya bisa lebih lama lagi, tapi ini sudah ya cukupan lah ya. Lalu dari poin menariknya, ini adalah sebuah laptop gaming yang benar-benar performanya monster. Kombinasi dari Intel Core i9 13900HX dan RTX 4080 ini yang kencang-kencang ini ya, bikin jadi gaming e-sportnya tuh jalan di ratusan FPS. Gaming AAA itu bisa jalan di kualitas grafis yang tertinggi. Cocok untuk content creator profesional, mau 2D, mau 3D, ini nggak ada masalah di sini. Kenceng. Lalu RAM-nya langsung 32GB dan DDR5 5600 dan kapasitas
kapasitasnya udah lega, udah dual channel, tinggal pakai aja sih sebetulnya 32 GB udah gede. Storage-nya juga super lega 2 tera ya. Lalu desain laptopnya simple, terlihat bisa profesional juga yang ini ya. Nah, kalau mau kelihatan seperti laptop gaming gampang, hidupin aja LED RGB-nya. Beres tuh, gaming banget ya nggak? Lalu layarnya juga 2,5K 240 Hz dengan keluargamu 100% sRGB ya, cocok buat gamer dan content creator juga. Suhu kerjanya tergolong udah oke saat digunakan untuk main game AAA. Konektornya ini juga melimpah. Lalu fitur rapid charge ini juga mantep karena bisa ngisi daya cuma 1 jam 20 menit. Ini luar biasa. 30 menit pertama juga kencang banget. Wi-Fi 6E udah ada, Bluetooth versi 5.3 juga udah ada. Bonus pembeliannya wah banyak banget. Sampai ke headset sama mouse juga udah ada di sini ya. Garansinya lengkap. Plus ada 3 tahun ADP di situ, mantep. Ya, jadi buat yang udah nanyain mulu mana sih laptop Lenovo Legion yang baru untuk 2023. Nah, yang satu ini adalah Legion Pro 7i yang kenceng parah tadi ya. Iya, jadi dia cocok buat siapapun yang butuh laptop dengan performa super yang bisa dibawa kemana-mana tentunya ya. Jika kalian ada seorang content creator baik itu 2D maupun 3D, bahkan mungkin arsitek gitu ya, wah laptop ini gak ada masalah deh, kencang banget, bisa kelibas semua. Atau mungkin kalian pekerja kantoran yang butuh perangkat buat meeting di siang hari dan ngegame di malam hari. Ya, bisa banget ya, bisa banget, gak ada masalah karena diajak meeting masih cukup elegan, diajak gaming, wah ngegas dia. Dan tentunya dia cocok untuk siapapun yang butuh performa ekstra tinggi dari sebuah laptop. Bahkan mungkin hampir yang tertinggi dari sebuah laptop. Ya, kalau itu yang kalian cari dari sebuah laptop ya, rasanya sih Lenovo Legion Pro 7 ini layak jadi pertimbangan kalian. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.